Masih di Economic Challenges, pinjol antara anugerah dan musibah langsung kembali ke Pak Junaidi. Pak Junaidi tadi boleh dijabarkan lebih lanjut maksudnya bagaimana jadi daftar satu pinjol, kemudian beranak ada pinjol-pinjol lain. Silakan Pak. Jadi gini, memang di dunia pinjol itu banyak fenomena yang menarik. Contoh kayak pinjol beranak, kemudian joki pinjol, kan banyak itu ya. Kita jelas satu, misalkan tentang joki pinjol yang beranak. Contoh saya apply satu pinjol, begitu di-approve, dapatnya tidak satu pinjol, tetapi saya dapat contoh saya aplikasi satu pinjol senilai 1 juta. Oke. Dapatnya kan sekitar 700.000. Nah masuk ke rekening saya 700.000, tapi tidak 700.000. Ada saya dapat lagi 10 yang lain. Jadi 10 pinjol yang lain juga mentransfer saya senilai 700 rupiah. Padahal itu sudah daftar di pinjol yang misalnya satu legal begitu ya? Nah, legal 1, yang 10 ilegal. Itu bisa terjadi memang Pak Sarbito seperti itu? Harusnya nggak bisa. Jadi harusnya kalau memang itu legal, prosedurnya juga udah jelas. Jadi makanya kalau memang ada yang seperti itu, ini fenomena ekstrim nih kalau ada nih. Kalau legal ternyata punya anak-anak jin-jin yang ilegal itu, kita akan sanksi berat itu. Caranya Pasti. bagaimana untuk menyangsi mereka secara berat? Makanya yang seperti Pak Junaido itu harus dibuktikan ke kami. Jadi kalau memang ada yang legal beranak jin yang ilegal ini, kita akan lakukan penindakan. Karena baik yang legal maupun illegal itu ada deliknya sekarang. Jadi kalau dulu belum ada aturannya bahwa yang illegal itu tidak ada criminal provisionnya, tidak ada deliknya. Sekarang ada deliknya. Dan ancamannya makanya kita ingin bekerja sama dengan penegak hukum agar supaya pinjol baik legal maupun illegal terutama ini itu benar-benar ditindak yang dituntut, hukumannya juga cukup berat dan juga hukuman denda finansialnya sampai 1 triliun. Selama ini misalnya pelanggaran dari yang legal itu apa saja sih Pak? Kalau pelanggaran ilegal memang laporan ke kami perilaku debt collector segala semacam itu. Nah, jadi belum dengar yang seperti ini ya? Iya makanya kalau yang ada yang beranak itu nanti Pak Junaidi kita tunggu datanya dan kita akan tindak itu. Kalau sekarang kan banyak itu di live sekarang jadi live di beberapa medsos itu tentang joki pinjol dan itu kebanyakan legal loh. Oh ya? Itu bisa dibuktikan ada izinnya begitu? Kita buka salah satu aplikasi yang lagi ngetren itu ya, buka aja kan itu ada kalau yang lagi live itu ya. Joki menyediakan joki. Dan itu saya yakin 80% pasti legal. Maksudnya joki itu seperti apa Pak? Joki gini, contoh nih, saya udah minjol. Data saya sudah berhenti minjol, data saya dipakai. Dah kalau mau menyelesaikan Pak Jun pinjolnya, saya tak bantu menyelesaikan. Nah, kartu saya diminta misalkan oleh Pak Sunu misalkan. Nah, Pak Sunu dipakai lah pinjol. Dan itu banyak kasus-kasus seperti itu, pinjol beranak, joki pinjol, banyak. Live sekarang yang nawarin. Ada berapa kasus yang Bapak terima? Waduh, ribuan. Ribuan, Pak Sunu bagaimana ini? Itu memang data kita tuh bisa diperjualbelikan begitu ya? Atau bagaimana semudah itu? Karena memang ini transaksinya digital begitu. Dan kita memasukkan KTP, identitas dan lain sebagainya. Jadi pinjol-pinjol lain bisa mengetahui. Nah, saya kurang jelas nih maksudnya joki itu apakah meminjamkan informasi data pribadi kepada orang lain untuk imbalan jasa atau seperti apa? Kalau kasusnya seperti itu, artinya yang memberikan data itu dengan sadar dia memberikan informasinya kepada orang lain untuk pinjaman. Nah, jadi kalau untuk imbalan, kalau seandainya dia ditagih, artinya dia juga sebenarnya tidak sadar bahwa dia membantu orang lain untuk meminjam dengan data dia. Ini mirip dengan kasus yang waktu itu di Bogor, ya kan? Ya kebetulan waktu itu mahasiswa sama sebetulnya, dengan sadar dia membantu orang lain, datanya dikasihkan untuk pembelian barang misalkan. Nah, jadi sebetulnya yang ingin kita sampaikan di sini ini banyak pengembangan dari fintech ilegal ini. Nah, oleh karena itu nomor 1 literasi. Artinya kalau orang itu literated secara benar, dia ngerti ngapain saya kasih data pribadi saya untuk sesuatu yang nanti akan merugikan saya. Ya kan? Tapi kan memang kalau daftar harus ada data pribadi, misalnya betul. Kalau tadi joki, artinya dia menggunakan data dia dipakai orang lain untuk pinjam uang. Termasuk rekening banknya, karena tidak mungkin data pribadi seseorang si A rekeningnya ke rekening B. Berarti itu udah kepepet banget kali ya? Iya, jadi artinya ya A ini saya minjemin, bahasa kasar ini saya minjemin. Tapi bagaimana misalnya Pak Sunu kalau tadi yang lebih menarik lagi, sebenarnya dia udah daftar di pinjol yang bisa dikatakan resmi ya, ada izinnya, tiba-tiba ada pinjol-pinjol ilegal lain yang mentransfer uang yang sama. Justru kalau ada hal seperti itu kan kita sebagai asosiasi kita nggak bisa mendetek kalau itu ada informasinya sahih, lengkap,
bisa dilaporkan ke AFPI, bisa juga langsung ke OJK. Kalau memang itu terbukti, saya rasa kalau dari kami saksinya jelas kan akan ada komite etik, dari OJK juga jelas. Saya rasa harus ada efek jerah. Kalau saya melihatnya begini ya, Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu kan sebetulnya upaya dari wakil rakyat, dari pemerintah untuk membentuk suatu industri yang sehat dan kuat. OJK juga sudah menambah 2 komisioner. Artinya semua usaha ini tujuannya adalah untuk supaya industri ini sehat. Nah, justru laporan-laporan seperti ini yang cenderung akan mengotori ini harus dibersihkan juga sekalian. Harus ada efek jerah, itu yang saya Harus ada catat efek ya. jerah, Jadi harus selama ada ini efek belum jerah. ada efek jerah yang dirasakan. Bagaimana Pak Peter? Sebenarnya sudah ada, ya. Tapi kan tadi disampaikan oleh Pak Sarjito, payung hukumnya itu kan belum kuat, ya. Sehingga sekarang contohnya yang dulu untuk yang ilegal, perlakuannya seperti apa? Ada di mana? Domainnya siapa? Bagaimana untuk memperlakukannya? Termasuk juga yang legal, ya. Walaupun saya balik lagi, saya sebenarnya masih belum yakin apa yang disampaikan Pak Junaidi, ya. Kalau itu ilegal, saya yakin, ya saya tahu, ya saya juga membaca dan mempelajarinya bagaimana pinjol berana tadi itu untuk yang ilegal iya. Tapi kalau yang legal ini kan ada yang mengawasi, ada asosiasinya dan sebagainya, dan diawasi secara langsung oleh OJK. Jadi payung hukum seperti apa? Kemungkinan besarnya untuk Misalnya, terjadi Pak? seperti itu kecil kalau menurut saya. Tapi kita tunggu nanti laporan dari Pak Junaidi disampaikan kepada OJK dan juga kepada asosiasi. Tadi Pak Peter mengatakan payung hukumnya belum cukup begitu. Nah, sekarang kan udah ada Undang-Undang P2SK. Jadi benar-benar sudah ada bagaimana kita men-treat, bagaimana kita memperlakukan setiap pelanggaran hukum untuk pinjol ini sudah jelas. Ya, sanksi hukumnya jelas, bentuk pelanggarannya jelas, sanksi hukumnya jelas, sehingga ini tinggal ditindaklanjuti sekarang. Justru bagaimana kita menggunakan ini kan sebenarnya pedangnya udah dikasih ini sebenarnya. Siapa yang perlu dihukum ya tinggal nunggu laporannya Pak Junaidi ini sekarang. Sayangnya Pak Junaidi pada periode kesempatan ini kan memang sangat sempit ya. Kalau seandainya ini langsung ada satu kasus yang bisa dibedah mungkin bagus sekali. Jadi kalau memang seperti itu apakah memang kita tuh sebenarnya sudah siap begitu dengan instrumen pinjol ini? Misalnya saja apakah memang moratorium yang kemarin sempat dilakukan oleh Presiden sudah bisa dicabut dengan masih banyaknya polemik pinjol? Kalau Pak Peter menyorotinya seperti apa? Ya, ini kan pinjol ini kan sebenarnya bisnis digital itu kan masa depan. Ya. Kita tidak mungkinlah kita lari dari masa depan ini, ya. Kita menghindar dari masa depan ini. Kita nggak mungkin juga mundur ke belakang. Jadi pinjol itu adalah masa depan. Persoalannya adalah bagaimana kita mengamankannya. Ya, ini industrinya harus diamankan. Ya, dan kelengkapan mengamankan industri ini sudah semakin lengkap. Jadi tinggal bagaimana kita melaksanakannya, Undang-Undang P2SK sudah ada, bagaimana kita melaksanakan secara baik, sehingga benar-benar industri ini tumbuh berkembang tetapi secara aman. Kalau Pak Junaidi sendiri menyorotinya sebenarnya masalah krusial dalam dunia pinjol ini apa Pak? Gini, ada beberapa. Yang pertama gini, saya punya konsep negara itu kan melindungi segenap warga negara Indonesia gitu ya. Dalam ini ditugaskan pada OJK, ada pelaku bisnis yang menawarkan pinjol, misalkan iklannya dapat pinjaman 60 detik maksimal 10 juta, siapa yang tidak tergiur, kan gitu kan. Iklannya memang seperti itu kebanyakan. Iya, memang seperti itu. Tapi ada satu juga kan negara harus melindungi data pribadi. Kalau hari ini saya bilang di medsos saya kan sampaikan, mana ada perlindungan data pribadi, hari ini data kita diperkosa rame-rame lah. Kemudian yang ketiga, dalam undang-undang itu satu hal, pendiri negara kita nyampaikan yang paling penting adalah semangat penyelenggara negara. Bukan undang-undangnya. Tapi semangat penyelenggara negara kita bagaimana kita menegakkan undang-undang. Bagaimana kita membenahi negara kita. Bagaimana kita membenahi urusan perpinjolan. Saya udah teriak-teriak, tadi sampaikan pengaduan menurun. Iya, memang menurun karena udah capek pengaduannya tidak pernah direspon. Itu yang jadi masalah. Kalau tadi sampaikan, kenapa Pak kok sekarang itu harus dibenahi ekonominya. Pengaduannya kemana saja sih Pak selama ini? Mana yang tidak tak adukan. Sekarang Polres tak adukan semua. Kalau orang repot-repot tak suruh bikin pengaduan ke Polres, pengaduannya kasihkan ke DC, teriak-teriak. Tak kasihkan ke OJK udah capek sudah ke OJK, karena tidak pernah ada respon.
Oke, kalau dari lembaga hukum sendiri selama ini hubungan kerja sama OJK-nya bagaimana? Sangat baik. Jadi makanya kalau satu-satu melaporkan ke Polres mungkin rugi cuma 2 juta. Kan tetap disidik dengan prosedur yang sama. Kalau misalnya mau diperkarakan. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Junaidi, kok saya yakin ini. Bahwa itu yang illegal itu. Yang tidak berizin dari OJK. Makanya saya sampaikan ini di forum yang terbuka ini. Kalau ada perilaku ya anggotanya Mas Sunu dan semuanya ini perilaku pinjol yang berizin dari OJK berperilaku dan bertindak dengan bikin seperti anak-anak jin tadi itu kita akan tindak dengan keras. Saya yakin kita akan cabut izinnya itu. Oke. Ya kan tidak hanya masalah sanksi-sanksi peringatan lagi karena itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Jadi misalnya untuk istilahnya kalau istilahnya yang legal itu kan hanya boleh kamera, mikrofon, dan location. Tidak ada kita namanya phone book semua dikasihkan. Kalau Baik. emang itu ada, berarti itu pasti ilegal. Dan kalau yang legal melakukan itu, kita akan tindak. Oke, apakah memang masyarakat kita ini masih kesulitan untuk membedakan pinjol ilegal dan legal? Nanti boleh kita bahas ya, Bapak-bapak kita harus jeda terlebih lagi dan tetaplah bersama kami pemirsa di Economic Challenges.